ini rangkaian bug boost Mas Edwin. Bug boost itu apa sih? Jadi bug boost itu terdiri dari beberapa komponen Mas Edwin. Nah, ini merupakan topologi dasarnya. Yang pertama, komponennya ada MOSFET, ada induktor, ada dioda, ada kapasitor, dan resistor sebagai bebannya Mas Edwin. Gitu. Terus gunanya apa Mas Akbar? Jadi kegunaannya yaitu tergantung dua mode Mas Idwi. Jadi di sini ada dua mode yaitu mode Bach dan Bose. Nah, mode ini atau biasa disebut dengan penaikan atau menurunkan tegangan Mas Edwin. Nah, jadi rangkaian ini juga menggunakan rangkaian inverting yang mana tegangan dan arusnya berupa negatif. Gitu Mas Edwin. Iya. Terus ini kok kuning-kuning sih Mas Akbar? Oh, itu namanya PV Mas Edwin. Terus dua yang ini apa Mas Akbar? Kalau yang dua itu, nah PV itu dipengaruhi oleh dua ini Mas Edwin, yaitu dipengaruhi oleh iradiasi dan oleh temperatur, gitu Mas Edwin. Kalau iradiasinya apa Mas Akbar? Kalau itu kurang tahu ya Mas Edwin. Coba kita panggil teman kita ya. Arya. Ada apa, Mas Akbar, Mas Edwin? Ini Bri, kita menanya tentang iradiasi biar ya. Iradiasi. Jadi begini, Mas Akbar. PV itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada iradiasi dan yang kedua ada temperatur. Nah, untuk PV sendiri, setting maksimum daripada iradiasinya mencapai 1000. Sedangkan grafik X ini adalah waktunya. Jadi PV ini disetting waktunya selama 13 jam, namun diasumsikan selama 1,35 second. Nah, untuk itu, di sini kita bisa lihat, Mas Akbar, Mas Edwin, iradiasinya itu mencapai titik puncak 1000 itu berada pada jam 12, jam 1 sampai jam 2. Nah, kalau kita mau membacanya, tinggal kita tarik saja begini dan akan ketemu nanti berarti titik puncaknya itu ada di 1000. Yang kita tarik dari sini 1, 2, 3. Begitu Mas Akbar, Mas Edwin. Oh iya Bri, bagaimana proses untuk sampai pada titik puncaknya ini? Bentar Bre, ini aku ada telepon, aku duluan ya. Oke. Ngomong. Mas Akbar. Begini, Mas Edwin, gimana kalau saya panggilkan teman saya saja, Mas Edwin? Oh iya boleh Mas Arya. Katakan Dila. Jadi beli Dila? Ada apa? Ini Mbak Dila, kami mau nanya tentang proses untuk sampai pada titik puncaknya ini bagaimana? Ini iradiasi ya? Di PV itu kan? Iya Mbak. Oke, aku ada sesuatu. Nah, jadi untuk sampai titik puncak itu ada dua algoritma. Yang pertama head thinking, yang kedua PNO. Nah, kalau head thinking itu yang pertama hanya dihitung daya, langsung masuk ke duty cycle-nya gitu. Nah, kalau yang PNO, itu ada dari tegangan dulu masuk ke daya, langsung masuk ke pengurangan daya, langsung masuk kepada duty cycle-nya dan dihasilkan sesuai tegangan atau arus yang diinginkan gitu. Terus ada contoh grafiknya nggak Mbak Dila? Ada dong. Nah, kalau ini contoh yang PNO. Nah, di sini kan kelihatan tuh, orang mau mendaki dari titik awal langsung. Nah, makin naik. Oke. Nah, dia naik lagi nih. Kan dia belum sampai di akhir nih. Terus. Nah, di sini kan ada yang turun nih posisinya. Ada yang turun, ada yang masih naik. Terus. Nah, di sini kan dia pas sampai titik puncak tuh. Nah, kalau tadi kan iradiasinya ada naik terus turun, maka dia juga ngikutin nih. Nah, itu turun. Set. Terus. Nah, dia turun lagi. Pokoknya mengikuti bentuk dari iradiasinya yang sudah ada di signal builder gitu. Nah, sudah sampai titik bawah. Pada titik 1,35 gitu. Nah, cara dapetin grafik tadi itu dari rangkaian ini. Yang mana pertama kita harus tahu dulu tuh spesifikasi PV-nya. Nah, di sini spesifikasi PV maksimum powernya atau daya maksimumnya 280. Oke, selanjutnya kita lihat ke daya input. Nah, di sini kan terlihat tuh, ini grafik tegangan input, arus dan daya input. Di sini terlihat ketika menggunakan algoritma NO, daya input ini mencapai puncak ketika detik ke 0,886 gitu. Dan ini grafiknya. Grafiknya mengikuti bentuk grafik iradiasi yang tadi, signal builder tadi.
Oke, selanjutnya kita lihat ke grafik outputnya. Nah, di sini terlihat ada 3 grafik, ini sama, tegangan, arus, dan daya. Nah, di sini kan terlihat tuh, kenapa kok tegangannya semakin menurun, padahal iradiasinya kan naik. Nah, tegangan dan daya dan arusnya ini grafik menurun karena di sini polaritasnya itu negatif. Karena kan yang digunakan tadi bagusnya jenisnya inverting seperti itu. Nah, pada payout ini mencapai titik puncaknya tidak berjauh berbeda dari titik puncak pada daya input, yaitu sekitar 0,841 gitu. Jadi penyebabnya ini menurun karena ini polaritasnya negatif berasal dari rangkaian bagusnya, yaitu inverting seperti itu. Nah, di sini kan PNO udah menjelasin nih. Oke, selanjutnya kita menuju ke yang algoritma kedua, yaitu high climbing. Nah, di sini rangkaiannya itu tetap sama, komponen itu tetap sama. Nah, selanjutnya yang beda apanya? Yang beda di sini kecepatan mencapai titik puncaknya ketika input maupun outputnya. Selanjutnya kita lihat yang ketika input. Nah, di sini kan kelihatan tuh titik puncaknya berada mencapai titik puncak ketika 0,923. Sedangkan yang PNO tadi sekitar 0,886. Oke, ini yang input, selanjutnya kita lihat yang output. Nah, yang di output ini dia mencapai titik puncak ketika 0,885 dengan titik puncaknya sebesar 276,7. Kalau yang inputnya kan sekitar 277 kalau gagal 80 kan, karena daya maksimum PV yaitu 280. Sedangkan yang tadi pada PNO itu mencapai daya puncaknya itu ketika 0,841 pada outputnya gitu. Gimana, apa kalian ada yang masih bingung gitu? Kalian bingung apa sih? Dari tadi sudah dijelasin panjang lebar. Bukannya udah jelas kalau algoritma PNO itu lebih bagus, lebih cepat dari algoritma high climbing. Bukannya udah sangat jelas waktu yang ditempuh oleh algoritma PNO itu lebih cepat. Buktinya, loh, PNO menempuh titik puncak dalam waktu 0,886, sedangkan high climbing menempuhnya dalam waktu 0,923 sektor. Oh, jadi gitu. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau diberi umur panjang, Cakep. marilah kita berjumpa lagi.